Oke, jumpa kembali bersama kami bersama Global Sumsel TV. Saat ini kami akan bincang bersama tokoh masyarakat Oku ataupun aktivis masyarakat Oku. Betul, Bung? Nah, kami saat ini didamping oleh sebelah kanan saya adalah Bung Amrul yang tidak asing lagi di Oku. Beliau adalah dari Yalhi ya, Bung Amrul? Ya, Nah, Bung Yalhi Oku. Dan sampingnya lagi ada Bung Henry Mariko. masih siang Bang Bento. Iya, beliau ini adalah aktivis Oku juga. Dan satu ini lagi adalah Bung Yandre ya. Dari tokoh masyarakat ataupun aktivis juga ya Bang. Sebelahnya lagi adalah teman kita adalah Effendi. Dan sebelah lagi ada tokoh masyarakat Oku ataupun ketua PWR Oku dan juga aktivis Oku, Bung Elpis. Halo, selamat siang Bung Elpis. Selamat siang juga Bang Bento. Oke, jadi siang ini kita akan bahas masalah Oku ke depan. Nah, kita jangan lihat Oku ke belakang. Jadi gimana? Saya pertama kali saya tanyakan sama Bung Ambul dulu. Bung Ambul, di Bataraja ini kan boleh dikatakan sudah tidak nyaman lagi ya, boleh dikatakan ya. Oleh karena banyak permasalahan, terus sampah di mana-mana, terus masalah tarif PDAM naik, terus masalah ada pungli, terus ada lagi pasar semrawut. Nah, jadi gimana tanggapan Bung Ambul sebagai tokoh masyarakat Oku ataupun aktivis Oku? Silakan Bung Ambul jawabannya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu untuk warga Oku yang menonton channel YouTube-nya Bang Bento. Ya. Global Sumsel Batu Raja. Ya. Siap. Oke Bang Bento, kalau dimintai pendapat masalah Oku Pak. Ya. Oku ini kota kecil tapi sejuta impian Pak. Banyak orang sukses yang merantau ke Jakarta, ke luar negeri itu sukses semua Pak. Ya. Karena apa? Karena kecintaan mereka terhadap Oku Pak. Nah, seperti kita lihat akhir-akhir ini Bang Bento, Oku ini banyak sekali jadi sorotan. Ya. Baik dari media luar maupun media lokal. Kalau dari pribadi saya, kawan-kawan, saya akan menyoroti masalah pasar. Ya, masalah pasar. Pasar, mungkin kawan-kawan di bidang lain ada yang di bidang yang lain kan. Pasar ini kalau saya lihat Bang Bento ini kan selalu hadir untuk sidak pasar Pak ya. Tuh. Grebek pasar. Grebek pasar. Iya, Ya. itu kan persoalannya polemik Bang ya. Ya. Dari sekian periode yang lalu sudah berapa kali ganti bupati, pasar ini menjadi bahan gunjingan Bang Bento. Ya. Yang pertama Bang Bento, kita hargai pedagang kecil dulu Bang Bento ya. Pedagang kecil ini untuk mencari nafkah untuk keluarga mereka. Itu perlu diperhatikan oleh pemerintah. Nah, masalah kesemrawutan ini mereka mungkin bisa direlokasi ke tempat yang lebih layak. Jadi jangan ada di pinggir jalan biar tidak tumpang tindih kewenangan dan kebijakan. Nah, kami mau kasih masukan buat Pemda Oku khususnya kan, ya khusus Pemda Oku agar koordinasi Bang. Jadi di tiga instansi ini saya rasa ada di situ ada Dishub, Dinas Perhubungan Bang Ben ya, kawan-kawan ya. Ada di situ Dinas Pasar. Ada juga Pol PP, penindakan untuk perdanya nih Bang Bento. Dari tiga instansi ini, mereka ini kan akan bekerja semaksimal mungkin Bang. Tapi keterbatasan wewenang mereka Bang. Mereka bisa tegas, tapi ada kepentingan di sini. Mereka mau yang tegas ini, tapi ada kepentingan di sini. Nah, saya rasa mereka ini akan kompak bila dipimpin langsung oleh Bupati Bang. Bupati akan tegas mengawal ceritanya seperti apa penataan tata kota ini. Apalagi sampah banyak kan, sampah banyak, parkir sembarangan, sehingga kesannya pasar kita baik pasar baru maupun pasar atas Bang Ben itu kesannya kumuh. Jadi mereka mau bertindak tiga instansi ini nanti takutnya saling menyalahkan. Bagusnya mohon maaf boleh dicontoh di Jawa Barat lah kira-kira kan. Nah, kalau KDM ya, Kang Deddy Mulyadi turun ke lapangan semua selesai. Jadi tidak ada pejabat-pejabat yang membangkang atas perintah itu. Nah, harapan saya pribadi mewakili kawan-kawan pedagang juga, monggo silakan tata kelola, tegakkan perda setegak-tegaknya, tindak siapa yang melanggar, dan kira-kira itu mungkin berhasil Bang. Sepintas itu saja Bang, mungkin kawan mau bicara lagi Bang. Jadi boleh dikatakan kalau tidak kepala daerahnya turun tangan ke lapangan tidak akan bisa tercapai apa yang kita inginkan ya Bang. Betul. Gitu Bang ya. Betul. Oke. Oke, silakan Bung Henry kalau ada tambahan. Makasih Bang Ken. Oke. Ya, kita seperti
seperti yang dikatakan oleh Pak Amr, Ya. saya setuju bahwa ini sekarang sedang tidak baik-baik saja. Iya. Ya mungkin kedepannya ada hal yang harus diperbaiki. Iya. Di dalam hal ini banyak keluhan masyarakat, polemik-polemik yang sedang terjadi yang bersentuhan langsung ke masyarakat, salah satunya tentang terkait PDAM. PDAM. PDAM ini saya nilai banyak masalah. Iya. Bukan ada lagi masalah. Sebab pertama kualitas airnya. Mm-mm. Nah sekarang ini soal tarif. Tarif ini sangat bersentuhan ke masyarakat. Yang mana dalam hal ini rekan-rekan aktivis sudah melakukan aksi ke lapangan berapa kali? 3 kali. Iya. Dan sekarang alhamdulillah mungkin nanti ada proses tindak lanjutnya setelah dikoordinasikan ke anggota DPRD. Aku Ya. ada beberapa hari yang lalu kan. Mungkin kedepannya kita bisa bicara lebih panjang lebar lagi setelah ada hasil pertemuan nanti pada tanggal 5 Mei nanti. Mudah-mudahan tercapai Ya, apa yang kita saya inginkan, rasa ya. itu aja salah satu terkait permasalahan di Oku Bang ya. Ya. Untuk kedepannya kita berdoa supaya Oku ini lebih kondusif lagi, baik pejabat tingkat atas maupun tingkat menengah lebih peduli lagi. Betul. Kalau penghargaan itu, Bang Henry, penghargaan yang diberikan dari Jakarta itu kira-kira sudah sesuai atau sudah pantas Pak dengan situasi sekarang nih Pak? Terkait- Penghargaan itu Pak. Penghargaan yang diterima PDAM itu, saya ini cuma sekilas info melihat berita-berita bahwa menurut saya dasar penghargaan itu apa, ya kan? Iya. Penghargaan itu kan ada yang bersentuhan sama masyarakat langsung, seharusnya, ya kan? Bukan dalam arti penghargaan itu dipesan lalu dipublikasikan seolah-olah perusahaan ini baik, bukan begitu saya rasa kan? Yang namanya penghargaan itu ada sesuatu hal yang bisa diraih. Iya. Terus sekarang PDAM ini soal tarif aja masih simpang siur, masih menyiksa masyarakat. Hmm. Terus kita dapat informasi begitu langsung dapat penghargaan itu kita agak bingung kita Bang. Tanda tanya ya. Tanda tanya dan kita belum bisa berani berbicara panjang lebar terkait hal itu. Sebenarnya pasti sekarang tarif PDAM ini sangat menyentuh ke masyarakat, sangat menyiksa, membebani. Saya rasa itu aja Bang dari saya. Makasih. Oke, jadi tadi udah masalah PD pasar, masalah PDAM. Nah, terus ini silakan Bung Yandri, apa yang perlu disampaikan? Baiklah, terima kasih Ya. Bang Penny Ya. dari Global Sumsel. Ya. Saya akan menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bung Amrul Ya. sama Bung Henry. Di sini saya akan menambahkan tentang kenaikan tarif Ya. PDAM ini. Ya. Kenaikan tarif PDAM ini 100% plus. Iya, iya, iya. Jadi ini menurut kami Ya. sebagai kontrol sosial, sebagai kontrol sosial masyarakat ini, Ya. kita kan dari LSM juga Ya. kebetulan. Ini sangat membebankan masyarakat kecil khususnya. Soalnya kenapa Bang Benny? Ya. Terkadang itu konsumen PDAM itu semula membayar untuk pembayaran PDAM itu hanya 80.000 seumpamanya. Hmm. Ini menjadi 180. Sedangkan pendapatan di masyarakat itu ya kita bukan ini ya, pendapatan kita kan nggak sama nih. Iya, iya. Jadi apalagi seperti maaf nih, Iya. seperti kelas bawah ya, bagian buruh, Iya. terus tukang ojek. Ya, ekonomi lemah Mereka aja. itu kan bukan hanya semata-mata untuk membayar PDAM aja. PDAM aja. Iya. Kebutuhan lain juga banyak loh. Iya, iya. Belum anak sekolah. Biaya hidup. Seharusnya PDAM itu untuk menaikkan tarif ini jangan 100% Iya. itu. Bertahap. Begitu mereka ada dividen seumpamanya nih. Mereka menaikkan tarif PDAM ini dites dulu seandainya kenaikan 20%. Hmm. Jadi mereka nanti kan melihat ada Iya. nggak keuntungan. Hmm. Kan selama ini kan kita tahunya kan berdasarkan hasil-hasil audit itu kan PDAM ini selalu merugi nih. Ya. Ya enggak ya? Hmm. Selalu merugi, nggak pernah ada dividen yang masuk kan Iya. gitu kan. Ya bukan kita nggak mendukung untuk kenaikan ini, kita mendukung. Iya. Tapi ya kita lihat juga dong Keadaan. penghasilan masyarakatnya. Apalagi saat ini kan tentunya Ekonomi lemah. ekonomi kita saat Iya, ini belum kan stabil sedang ya. lemah. Iya. Jadi seharusnya PDAM juga kan bisa melihat. Iya, iya. Paksakan dia. Jangan sampai adanya penilaian dari konsumen itu kenaikan tarif ini sepertinya dipaksakan. Iya, iya, iya. Sepertinya istilahnya itu ya maaf itu Iya.
ada kepentingan oknum-oknum tertentu. Iya, Jangan sampai betul. masyarakat menilai di sana. Iya, iya, iya. Ya kita bukannya nggak senang, kita Iya. sangat senang Mm-mm. untuk peningkatan kualitas, Iya, iya. untuk peningkatan seumpamanya operasional Iya. PDAM gitu kan, kita senang, kita siap membantu itu Mm-mm. gitu kan. Masyarakat juga kalau hanya 20% kurasa nggak keberatan, apa 50% bertahap lah Iya, iya. dilihat kan, jangan 10%. Ya ibu-ibu kan ada yang ya maaf ngomong, pas begitu mereka sudah bayar tarif pembayaran PDAM, begitu pulang nggak ada lagi sisa uang. Iya. Jadi kan bingung mereka. Minus ya. Lihat struk pembayaran Iya. langsung struk lagi. Oh, stop. Mungkin itu aja Ya, ini ya. yang saya tambahkan. Mungkin ada rekan-rekan lain yang penambahannya tentang ya berapa bahasan kita pada hari Oke, Bung Yantri. Oke, untuk selanjutnya silakan untuk Bung Pendi yang mau disampaikan kepada Pemerintah. pemerintah melalui global sumselnya. Untuk sementara saya no komen untuk PDAM. Kalau lampu jalan itu saya komen. Ya, gimana usulannya, Pak? Dinas Perhubungan bilang atau pemeliharaan itu bilangnya nggak ada anggaran. Sedangkan kita sebagai rakyat ini yang mempunyai meteran itu ada distribusinya lampu jalan itu 2.500 kali sekian juta orang. Lampu jalan tidak normal. Itu yang kita bayar uang rakyat. Berarti penting lampu. Berarti penting lampu ya, Pak? Iya. Penting lampu tuh. Jalan-jalan tidak normal, banyak berlubang-lubang, banyak kecelakaan. Akhir-akhir kemarin ya kecelakaan itu lalu lintas. Karena nggak ada lampu. Nggak ada lampu. Masuk. Jangan jembatan aja dikasih hias lampu, rumah kabupaten hias lampu, lampu jalan untuk umum ini gimana? Rawan kriminal itu. Asal ditanyakan dengan dinas perhubungan nggak ada anggarannya. Anggaran apa kita tiap bulan bayar itu? Itu yang saya hanya gitu saja Pak Beni. Oke, Yang makasih. saya keluhkan. Makasih Bung Pendi yang mana beliau ini menyampaikan pendapatnya untuk Dinas Perhubungan. Mohon perhatikan untuk lampu jalannya, beliau juga merasa juga membayar retribusi lampu jalannya Pak ya. Oke, untuk selanjutnya kami akan bincang-bincang kembali bersama Bung Elpis. Bung Elpis ini adalah tokoh masyarakat Oku, aktivis Oku, dan juga Ketua PWRI Sumatera Selatan. Silakan Bung Elpis, apa yang mau sampaikan kepada pemerintah Oku melalui global sumselnya? Oke, Ya. selamat sore Pak Bento dan Ya, rekan-rekan semuanya. Ya, suaranya. Jadi begini, kalau Ya. diminta pendapat, saya akan berikan pendapat. Tapi kalau diminta pendapatan, saya rasa kalian yang lebih besar. Seperti itu. Jadi begini, kalau terkait masalah PDAM, ini sudah menjadi masalah krusial. Ya. Karena rata-rata pelanggan PDAM ini adanya di dalam kota. Ya. Hampir semuanya mengeluh. Iya. Apalagi kita sudah lakukan aksi yang kesekian kali, bahkan aksi pertamanya sedikit, aksi keduanya jadi agak banyak, dan aksi ketiga lebih banyak. Dan nanti apabila ada aksi berikutnya akan lebih banyak. Iya. Artinya keinginan dari masyarakat untuk menurunkan tarif PDAM atau mengembalikan tarif PDAM ke tarif awal ini semakin banyak, hampir menyeluruh artinya gitu. Tidak ada yang senang dengan tarif Iya, ini iya. karena biayanya terlalu besar. Hanya saja yang mungkin ada senangnya itu adalah mungkin keluarga atau istri-istrinya dari karyawan PDAM itu. Padahal mereka tidak tahu Iya. naiknya tarif ini yang berlebihan ini, mereka hanya yang karyawan itu hanya dapat sedikit kok. Iya. Yang diuntungkan itu mungkin oknum-oknum petingginya itu kan. Oknum-oknum petinggi. Jadi harapan saya di dalam podcast Ya, Global Global Sumsel Sumsel, ini ya. bisa sampai ke telinga ataupun ke mata dari petinggi Oku dan petinggi PDAM, bahwasanya keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya bayar PDAM ini mereka pikirkan dan mereka kupas dan mereka bahas kembali, rapat kembali, dan turunkanlah lagi nih, kembalikan ke tarif awal seperti itu Bang. Oke. Karena masyarakat memang mengeluh, jika ini diteruskan maka akan ada potensi-potensi kejahatan yang terjadi di Oku. Bisa saja orang demi untuk membayar PDAM ini akan melakukan tindak Pidana. kejahatan, tidak Iya, iya. kriminal kan? Kenapa? Bisa saja mereka maling, kan, Iya. mencuri, merampok karena Iya. demi untuk membayar PDAM ini. Artinya ada potensi kejahatan yang akan terjadi oleh karena tarif PDAM ini. Jadi sekali lagi kepada pemerintah Kabupaten Oku, siapapun yang berkompeten untuk menurunkan tarif ini, tolong dipikirkan, tolong turunkanlah tarif ini. Karena ini menyusahkan masyarakat, menyengsarakan masyarakat,
dan pokoknya ekonomi-ekonomi lain dan yang lain-lain ini ikut terimbas karena naiknya PDAM ini. Betul tuh Pak Elvis, kayak pelaku usaha kan, tukang tempe, tukang tekwan, tukang kopi itu kan gara-gara PAM naiknya jadi harga kopi melonjak tinggi sekarang nih, Pak. Iya. Biasa 5.000 jadi 7.000. Harga roti juga. Dampak ke harga makan. Iya. Mas ditanya ini menggunakan air Pak. Nah, itu. Atau gini, mungkin pendapat dari pihak PDAM ya, sempat minta waktu sedikit ya. Gimana? Oku ini tidak peduli dengan rakyatnya. Oh itu. Terus gini, Bung Elpis, kalau memang sependapat ini ada bisikan-bisikan ya, ada yang ngomong bahwa PDAM ini merasa rugi sehingga kerugian itu dibebankan kepada masyarakat Oku ini. Apakah itu jalan yang terbaik atau jalan tidak sependapat sama kita itu, Bung Elpis? Ya sebenarnya begini, kalau kita tanya kerugian itu Iya. penyebabnya apa, sebenarnya itu dulu kan, Iya. kita cari tahu dulu dari mana mereka rugi, kan seperti itu. Iya. Rugi itu artinya biaya produksi dengan biaya hasil penjualan itu lebih besar biaya produksi daripada yang terjual, kan seperti itu. Kalau lihat dari yang ada itu kan, apalagi Pak Dir pernah menyampaikan ke saya bahwasanya kerugian PDAM itu adalah Rp315 per kubik. Sedangkan sementara yang dipakai oleh pelanggan ini 7 juta kubik per tahun. Ketika itu dibagikan dengan jumlah pelanggan 16.000 ini artinya 7 juta dibagi 16.000 dibagi 12 bulan artinya dapatnya 36 kubik. Artinya 36 kubik per pelanggan itu dikali 16.000. Sementara dengan tarif yang lama pemakai satu pelanggan tadi 36 kubik dikalikan dengan tarif yang lama 200.000. 200.000 per pelanggan dikalikan 16.000 tadi hasilnya 3,2 miliar. Sementara Pak Dirut juga menyampaikan bahwasanya biaya operasional mereka hanya 500.000. Biaya operasional ditambah dengan biaya gaji 800.000. Artinya 1,3. Sementara dari 3,2 dikurang 1,3 itu kan tersisa masih. Sisanya. Iya. Jadi pertanyaan. Iya, masuk akal. Seperti itu. Ya. Melalui kesempatan ini kita berharap supaya baik pemirsa Global Social maupun pejabat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Oku ini mendengar, jangan cuma melihat, ya kan, mengambil tindakan terkait tarifnya PDAM, naikkan tarif PDAM. Iya. Pak, betul kata Bung Elvis tadi, bisa menimbulkan angka kriminal. Betul. Ya kan? Pak, kita kondusif ini baik dari anggaran kita bermasalah, belum dari kelakuan kriminal, itu kan bisa membahayakan kabupaten kita. Ya. Oke, ada tambahan lain? Ya, jika saya sambung dulu apa yang disampaikan Bang Henry. Jadi begini, ketika 3,2 miliar itu dikurang 3,2 miliar itu penghasilannya harusnya yang terjual dikurang biaya operasional 1,3 tadi memang diefisienkan hasil itu artinya ada kemajuan, ada kelebihan gitu kan. Nah jadi sekarang mereka harus sampaikan ke publik apa sebab mereka naikkan itu kan, apa sebab mereka rugi itu, dari mana kan, harus ada rincian. Ya, dari mana bisa mereka rugi kan? Kalau katanya tadi biaya gaji cuma 800 juta, anggaplah mungkin karyawannya sekian sehingga gaji mereka banyak kan besar. Artinya biaya cuma 800 juta, sisanya per bulan itu kan banyak. Dikemanakan uang itu? Uang itu dikemanakan? Belum mereka jual air dan lain-lainnya kan? Belum dendanya itu kan? Belum administrasinya itu kan tidak dihitung itu. 200.000 tadi hanya biaya air per kubik. Itu hitungannya per bulan ya. Terbuka ke publik. Nama dikit Bang. Ya silakan. Didampingi oleh para. Nih ya. Lebih detil. Bung Henry ya. Di sini ada struktur pembayaran. Ada iuran sampah. Iuran sampah 7.500. Ada lagi 15.000 rupiah. Biaya meteran. Adalah administrasi kan 7.500. Jadi dari administrasi ini sudah hampir 30.000 rupiah. Nah, administrasi ini kan obat double berarti. Sementara dari 16.000 pelanggan. Sementara toko-toko yang ada sekitar atau perumahan yang ada di pinggir jalan itu dipungut 20.000 per toko. Untuk alasan mereka untuk dinas lingkungan hidup. Struknya dikeluarkan 20.000. Nah,
kenapa dibebankan lagi di PDAM untuk retribusi sampah ini? Untuk apa nih? Patut dipertanyakan. Kalau dari bahasan Bung Elvis tadi, per kubikasi tadi, minimum kubikasinya dari 0 sampai 10. Nah, ruginya di mana nih? Ruginya di mana? Banyak sekali pungutan-pungutan yang tidak dijelaskan. Makanya Bung Elvis, ketika tanggal 5 nanti, harapan kita DPR kupas tuntas, Pak. Kalau Bapak bilang tadi ini pansus plus. Kita kupas. Kita minta DPR audit mendalam keuangan dari PDAM Dan ini. melibatkan pihak aparat. Betul. Ya. Dan ini juga pernah ditanyakan oleh rekan-rekan kita, Ya. kan rekan-rekan media termasuk kemarin mungkin ada Bang Wahyu sama Agus Maulana namanya pada saat mereka RDP. Untuk apa uang ini kan? Dinaikkan ini untuk apa katanya begitu. Ya. Pak Direktur itu mengatakan bahwa uang ini untuk pembelian pompa dan peningkatan pelayanan. Kalau terkait pipanisasi tidak ada di situ. Dia akan mengambil ataupun meminta ataupun mengajukan ke APBN katanya. Iya, iya, Ke APBN Iya, kata beliau itu. Artinya uang sebanyak ini dengan naiknya tarif ini hanya untuk digunakan untuk peningkatan pelayanan tadi, mungkin pembelian water meter, Iya. mungkin pembelian pompa tadi. Alangkah banyak itu kan. Untuk apa kan? Untuk apa mereka lakukan kenaikan ini? Cukup mereka dengan caranya seperti ini. Sampaikan dengan pelanggan. Keperluan kita misalnya 5 miliar. Setiap pelanggan kami naikkan 50.000. Itu saja. Naikkan, buat memang. Ya, buat memang Kalau ini. 50 rupiah per pelanggan, kalau kali 16.000 pelanggan jadi berapa tuh Pak? Keuntungan 800 juta itu Pak. Hmm. Nah, maksud saya seperti ini. kali lima. Jadi artinya kita umumkan saja kepada pelanggan. Kita naikkan, tambahkan saja di rincian untuk pembelian pompa 50.000. Setiap pelanggan dikenakan. Ya. Kita bayar itu selama 5 tahun. Artinya tidak perlu naik. Iya. Selama setahun atau selama 2 tahun seperti itu. Kan? Jadi jelas ya Pak. Karena dia tidak, karena Pak Direktur sendiri mengatakan bahwa naiknya tarif ini, bayaran dari pelanggan ini bukan untuk pipanisasi. Itu dia katakan untuk pipanisasi akan minta dana dari APBN. Artinya dana ini hanya untuk membeli pompa, cukup dibuatkan untuk pembelian pompa seluruh pelanggan dikenakan 50.000 per bulan. Artinya mereka tidak itu. Iya. Seperti itu caranya. kan? Biaya Iya. pemeliharaan. Iya. Itu hitungnya 1 bulan, dikalikan 12 bulan. 1 tahun udah berapa deh maksudnya? Iya. Jadi Iya. kita masyarakat Oku ini merasa dibodohi, Iya. merasa diperas, ya kan, oleh PDAM ini. Iya. Kenapa saya bilang begitu, Bung? Pak merasa diperas, kenaikan tarif ini sebelumnya tidak melibatkan pihak anggota dewan, Pihak masyarakat. pihak juga. masyarakat. Sepihak. Tiba-tiba langsung ada usulan ke dewan dan disahkan oleh Komisi 3. Betul Pak. Ya kan? Setuju ya. Dan itu tiba-tiba. Tiba-tiba. Setelah itu Tiba-tiba ada permasalahan muncul, adanya RDP. ada RDP. Berarti SK PJ Bupati itu Pak yang menaikkan tarif ini Pak ya? Waktu itu masih PJ Bupati kita Pak Iqbal itu. Oke. Lalu Pak SK Iqbal. itu. Jadi ketika ada yang Ya. bilang SK kenaikan tarif itu yang diteken oleh PJ Bupati Pak Iqbal itu tidak sah. Sebenarnya itu wajar. Wajar dikatakan Ya. tidak sah karena tidak melibatkan masyarakat sebagai pelanggan, perwakilan lah, dan DPR selaku wakil rakyat. Walaupun menurut mereka secara hukum itu sah, tapi menurut kami secara prosedurnya Iya. ya tidak sah itu kan. Ya. Sebab prosedurnya itu dia tidak melibatkan tokoh-tokoh Iya. ataupun perwakilan masyarakat. Seharusnya kan PJ kemarin mendengar dulu kan. Melihat, mendengar, Iya. berkonsultasi, melihat Ya. keadaan. Bagaimana bisa naiknya tarif PDAM ini yang hampir 1% lebih itu kan? Hampir 3 kali lipat menurut saya ini, Pak. Ya, betul. Ya kan? Hampir mendekati 3 kali lipat. Sementara keadaan kita lagi sedang tidak baik-baik saja, KPK sedang ada di mana-mana, pejabat kita banyak yang bermasalah. Sementara tarif naik PDAM ini kan bersentuh ke masyarakat, itu kan lebih membuat kita kisruh, Pak. Ya. Memicu polemik, ya kan? Jadi untuk terakhir kali ini kami tanyakan di Global Somsel TV ini dari pihak aktivis, apakah ada niat untuk metunkan SK PJ Bupati itu tentang kenaikan PDAM ini? Baik, coba saya Ya. agak meluruskan nanti Ya. boleh tambah oleh Ya. Bung Elvis. Jadi itu langkah-langkah hukum selanjutnya Bang Gintu. Terlalu dini langkah hukum kita bicarakan di sini. Iya, iya. Tapi yang jelas terkait kenaikan PDAM ini kita sudah bawa sampel air. Kita uji laboratorium di Palembang, Pak. Ya. Ya, mudah-mudahan akurat karena di
Batu Raja ini uji lab kita itu selalu dipakai oleh PDAM. Iya, iya, iya. Artinya biar independen kita bawa ke Palembang, Pak. Jadi langkah-langkah hukum berikutnya mudah-mudahan nanti karena kita semua sudah mewakilkan kepada lembaga DPRD wakil rakyat permasalahan untuk dibawa untuk dibahas di tanggal 5 ya Bu ya. 5 Mei. Tanggal 5 Mei nanti. Dan pesan kami harapannya Pak Direktur monggo Pak buka mata, buka hati Bapak, diskusi dengan memakai metode kebaikan Pak. Jadi jangan ada ambisi yang lain. Nah, Bapak mungkin dapat masukan dari staf yang lain, Pak, masalah PDAM ini sehingga Bapak tidak sempat mengkaji ulang lagi. Tiba-tiba sebelum tahun 2025, 2024 akhir sudah ada kebijakan naik, Pak. Ini tidak populis dan tidak populer, Bapak. Yang terhormat ya Pak Direktur, Pak ya. Tolong Bapak pikirkan kembali masalah ini, Pak. Kami yang warga Oku ini menjerit Pak, tolong Pak, jadi kaji lagi matang-matang, sampaikan kepada DPRD. Dan buat DPRD yang kemarin janjinya mau melibatkan APH Pak, monggo silakan. Silakan APH. Iya. Silakan. Seperti Iya, itu, iya. Pak Elpis, saya taman Pak Elpis. Ya, kalau Oke. apa yang disampaikan Ya. tadi ini kebijakan tidak populis. Ya. Sebenarnya sekalipun populis, Ya. sekalipun ini populer dan diikuti oleh daerah-daerah lain, tapi jangan diterapkan di Oku. Betul. Apalagi mau menjadi menjadi promotor untuk ikut yang jangan. Ini menyusahkan rakyat. Sekalipun ini populis, sekali lagi Pak PDAM. Ya. Sekalipun ini populis, jangan terapkan di Oku. Oke. Karena rakyat Oku ini saat ini sedang susah Pak. Ya. Sudah sekian puluh tahun. Sedang susah rakyat Ya. Oku ini saat ini. Sekalipun Terkait- populis, jangan diterapkan di Oku karena ini menyengsarakan rakyat Oku. Oke. Betul. Kita terkait Direktur PDAM, kita mengapresiasi mungkin niat beliau itu untuk demi kemajuan Oku. Oke. Tapi setidaknya tolong pikirkan masyarakat. Ya. Tolong lihat ke bawah Pak, jangan lihat ke atas Pak. Kami mendukung niat Bapak untuk kemajuan Oku, demi memperbaiki kualitas atau apalah tadi kan. Tapi dalam hal ini saya rasa kurang tepat Pak dengan naiknya tarif yang hampir 3 kali lipat ini kan. Ya, Sangat kurang tepat Ya. Pak. Betul Bang Henry. Kalau Bapak lihat ke bawah, kenaikan tarif ini Pak tidak sesuai diterapkan Ya. di Kabupaten Oku Pak. Dengan banyaknya pelanggan kita ini tidak mungkin. Ini menurut kami tidak mungkin PDAM selalu merasa kerugian. Oke. Masa rugi. Oke. Nah ini ada himbauan nih buat 16.000 pelanggan yang ada di Batu Raja maupun di kecamatan. 16.000 pelanggan, tolonglah kalian ikut terlibat dalam hal ini. Jangan diam, jangan melok menang. Ya, kita Sementara di hati sama-sama kalian Sama mengeluh. berjuang. Jadi ingatlah, keberhasilan ini bukan untuk kami, untuk kalian semua. Ya, Oke. para pelanggan, tolonglah. Kami yakin kalian pasti menangis dengan naiknya tarif. Iya. Oke. Pikirkan. Kalian diam berarti kalian setuju dengan hal ini. Jadi izin Om Itu. kita saya akan menambahkan. Ya. Sehingga nanti di tanggal 5 Mei nanti mari sama-sama kita seluruh konsumen PDAM untuk menghadiri rapat dengan anggota DPRD. Semoga anggota DPRD ini memang betul-betul memikirkan Ya. masyarakat sebimbing sekundang khususnya. Ya. Gitu. Oke, kayaknya waktu sudah tidak mengizinkan lagi nih bagi kita ya. Sudah lebih dari 1 jam ini Oh, Pak. ya, Ya. podcast cukup panjang. Ya. Jadi ya boleh Jangan katakan. diambil hati Ya. buat pemerintah. Ini kritik membangun. Ya. Kami cinta Oku karena kami lahir di Oku, Pak. Jadi Ya. tolonglah, jadi kritik ini jangan dianggap suatu beban. Ya. Tolong pikirkan, tolong dibahas lagi. Ya. Kita bangun kembali Oku. Ya. Jadi memang Ya. ini tidak ada niat untuk mendiskreditkan siapapun, tetapi hanya murni untuk kemajuan Oku dan untuk Oku ke depan yang lebih maju dan lebih baik. Ya. Oke. Dan podcast ini sebagai bentuk dari curahan hati kami Pak. Ya. Curahan hati kami kepada bapak-bapak yang memiliki kuasa. Baik itu di eksekutif maupun legislatif tadi kan. Disinilah curahan hati kami mewakili ribuan pelanggan Pak. Betul, Pak. Jangan dilawan, Pak, dengan penghargaan. Ya. Dengan Dengan aksi tanding, aksi tanding. Janganlah, Pak. dengan launching Iya. mobil tangki. Dan di sini nggak ada kepentingan pribadi kami Pak. Tidak Ini ada. murni kepentingan pelanggan. Dalam arti notabene masyarakat Oku Pak.
kita ini berjuang demi masyarakat Oku, Pak. Oke. Jangan sampai kayak di Jakarta, di Jawa sana Pak, preman turun untuk membela. Ini kan sudah Oke. tidak logik lagi. Gitu Bang. Oke. Dan Oke. ini juga sebelum kita tutup Ya. Bang Beto, ya, kami juga ingin menyampaikan harapan Ya. kepada anggota DPRD Oku yang benar-benar membela rakyat. Mm. Tolong gunakanlah Hak. hak dan segala kekuatan DPRD untuk membela masyarakat Oku Ya. dalam hal menurunkan tarif PDAM ini dan mengembalikan tarif PDAM ke tarif awal yang itu yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Terima kasih. Jadi boleh dikatakan anggota dewan ataupun anggota DPRD Oku ataupun DPRD lainnya dia kan dipilih oleh masyarakat. Jelas Bung Elvis berpihak kepada masyarakat. Tanpa masyarakat, beliau anggota dewan tidak akan bisa duduk di DPRD. Oke. Oke, ada tambah lagi? Melalui doa ribuan pelanggan PDAM ini supaya menjadi berkah bagi Bapak anggota dewan maupun Bapak pemerintah yang ada kuasa dalam menjalankan tugas sehari-harinya, Pak. Oke. Sebab ribuan ini Pak pelanggan PDAM ini, Pak. 16.000. Iya. 1.000 lebih. Iya. Oke. Dengan memberikan kebijakan keadilan, terutama menurunkan tarif ini, semoga doa-doa pelanggan nanti menjadi berkah untuk Bapak. Amin. Dan ini kami tambahkan juga ya bahwa giat ini minta turunkan tarif ini bukan ada pihak 01, 02 dan segala macam seperti yang difitnahkan oleh mereka ke kami, itu bukan. Ya. Ini murni gerakan masyarakat Oku untuk perubahan ya. Oke. Untuk kemajuan Oku. Terima kasih. Oke. Oke, sampai jumpa bersama kami bersama Global Samsul TV yang telah bincang-bincang bersama tokoh masyarakat Oku, aktivis Oku, dan juga Yalhi Oku. Ya, satu kata Ya. untuk Oku. Ya, silakan. Satu kata untuk Oku. Stop bohongi rakyat. Clear. Stop bohongi rakyat. Mari kita berkata jujur. Stop bohongi rakyat. Oke, sampai jumpa bersama kami bersama Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.